Untuk memahami perbandingan trigonometri, perhatikan persamaan segitiga berikut. Jadi perbandingan trigonometri secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Nah, perhatikan di sini untuk segitiga siku-siku, di mana sisi horizontalnya adalah X, sisi vertikalnya adalah Y, dan sisi miringnya adalah R. Sudutnya adalah sudut theta. Untuk nilai sinus dari theta dapat diperoleh dengan membandingkan sisi vertikal terhadap sisi miringnya. Dalam hal ini berarti sin theta sama dengan Y per R. Sehingga jika dikali silang, Y sama dengan R dikali sin theta. Untuk kosinus dari theta adalah sisi yang berdekatan dengan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Dalam hal ini, cos theta sama dengan X dibagi R, sehingga jika dikali silang, maka X sama dengan R dikali cos theta. Untuk nilai tangen diperoleh dari sisi vertikal dibagi sisi horizontal. Dalam hal ini tangen theta sama dengan Y dibagi X. Jika dikali silang, maka Y sama dengan X dikali theta. Perhatikan nilai trigonometri untuk sudut 0 derajat. Seperti yang telah diketahui bahwa sinus theta adalah Y per R, cos theta adalah X per R, dan tangen theta adalah Y per X. Jadi sin theta adalah Y per R, cos theta adalah X per R, dan tangen theta adalah Y per X. Untuk sudut 0 derajat, maka Y-nya sama dengan 0, dan R-nya berhimpit dengan X, maka sin theta adalah Y per R. Dalam hal ini Y-nya sama dengan 0, 0 per R sama dengan 0. Jadi sin 0 derajat adalah 0 per R sama dengan 0. Untuk cos 0 derajat, karena R berhimpit dengan X, maka untuk X per R sama dengan R per R sama dengan 1. Dan untuk tangen 0 derajat adalah Y per X, karena Y-nya 0, maka 0 per X, karena X-nya sama dengan R, atau 0 per R sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan nilai trigonometri untuk sudut 30 derajat. Seperti telah kita pelajari tadi, bahwa untuk sinus theta adalah Y per R, untuk kosinus theta adalah X per R, dan untuk tangen theta adalah Y per X. Jadi sin theta adalah Y per R, cos theta adalah X per R, dan tangen theta adalah Y per X. Untuk sudut 30 derajat, maka sisi di depan sudut 30 derajat adalah sebesar 1 satuan. Untuk sisi yang berdekatan dengan sudut 30 derajat adalah akar 3 satuan. Untuk sisi miringnya, dengan teorema Pythagoras didapatkan dari akar 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1, akar 3 kuadrat sama dengan 3, sehingga akar dari 4 adalah 2. Jadi untuk sinus 30 derajat adalah 1 per 2,
untuk kosinus 30 derajat adalah akar 3 per 2 atau 1/2 akar 3. Dan untuk tangen 30 derajat adalah 1 per akar 3. Jika dirasionalkan penyebutnya, maka 1 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3 adalah akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3, sehingga menjadi sama dengan 1 per 3 akar 3. Sama halnya dengan sudut 30 derajat, maka sudut 45 derajat juga mengacu pada perbandingan segitiga tadi. Jadi untuk sinus theta sama dengan Y per R, untuk kosinus theta sama dengan X per R, dan untuk tangen theta sama dengan Y per X. Jadi sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R, dan tangen theta sama dengan Y per X. Maka untuk sudut 45 derajat, sisi di depan sudut sebesar 1 satuan, sisi yang berdekatan dengan sudut sebesar 1 satuan. Sehingga untuk sisi miringnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Sehingga untuk sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2, jika penyebutnya dirasionalkan, maka dikalikan dengan akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadi sama dengan 1 per 2 akar 2. Untuk kosinus 45 derajat adalah sisi yang berdekatan dengan sudut dibagi dengan sisi miringnya, atau sisi X dibagi sisi R. Dalam hal ini X-nya 1, R-nya akar 2. Jadi sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi untuk sin 45 derajat dan cos 45 derajat nilainya sama, yaitu sebesar 1 per 2 akar 2. Untuk tangen 45 derajat sama dengan sisi yang di depan sudut dibagi dengan sisi yang berdekatan dengan sudut. Jadi di sini adalah 1 per 1. Atau kalau kita mengacu pada sinus dan kosinusnya, maka tangen 45 derajat sama dengan sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat. Jadi setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Dengan cara yang sama, perhatikan untuk nilai trigonometri untuk sudut 60 derajat. Seperti telah diketahui bahwa sin theta adalah Y per R, cos theta adalah X per R, dan tangen theta adalah Y per X. Jadi sin theta adalah Y per R, cos theta adalah X per R, dan tangen theta adalah Y per X. Jadi untuk sudut 60 derajat, sisi yang di depan sudut sebesar akar 3 satuan, sisi yang berdekatan dengan sudut sebesar 1 satuan, dan sisi miringnya adalah akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi untuk sin 60 derajat adalah akar 3 dibagi 2 atau setengah akar 3. Untuk cos 60 derajat adalah X per R, jadi di sini 1 per 2. Untuk tangen 60 derajat adalah Y per X atau akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Perhatikan nilai trigonometri untuk sudut 90 derajat.
seperti yang telah dipelajari bahwa sin theta adalah Y per R, cos theta adalah X per R, dan tangen theta adalah Y per X. Jadi untuk sin theta adalah Y per R, cos theta adalah X per R, dan tangen theta adalah Y per X. Untuk sudut 90 derajat, maka sisi vertikalnya berhimpitan dengan sisi miringnya. Jadi R berhimpitan dengan Y, sehingga untuk sinus 90 derajat adalah Y per R. Dalam hal ini Y sama dengan R, maka R per R sama dengan 1. Untuk cos 90 derajat, di sini sudut 90 derajat membentuk X-nya sama dengan 0, dan sisi miringnya adalah R, karena cos theta adalah X per R, maka cos 90 derajat adalah 0 per R sama dengan 0. Untuk tangen 90 derajat, karena tangen theta adalah Y per X, di sini Y-nya tetap Y atau sama dengan R, dan X-nya 0, maka R dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Jadi perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa telah didapatkan, sehingga hasilnya dapat dimasukkan ke dalam suatu tabel, di mana sin 0 derajat sama dengan 1, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1. Untuk sin 180 derajat dan sin 360 derajat, sudutnya sama dengan 0 derajat, jadi nilainya juga sama dengan 0. Untuk cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, cos 90 derajat sama dengan 0. Untuk cos 180 derajat, nilainya sama dengan cos 0, hanya arahnya berlawanan, sehingga untuk cos 0 sama dengan 1, maka untuk cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Untuk cos 360 derajat berarti kembali lagi ke 0 derajat, oleh karena itu cos 360 derajat sama dengan 1. Untuk tangen 0 sama dengan sin 0 per cos 0 atau 0 per 1. Untuk tangen 30 derajat berarti setengah per setengah akar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Untuk tangen 45 derajat berarti setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. Untuk tangen 60 derajat, setengah akar 3 per setengah sama dengan akar 3. Untuk tangen 90 derajat berarti 1 per 0, hasilnya adalah tak terhingga. Untuk tangen 180 derajat sama dengan 0 per negatif 1 atau sama dengan 0. Untuk tangen 360 derajat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Pemanfaatan perbandingan trigonometri. Jadi, jika salah satu sudut diketahui, salah satu sisi diketahui, maka sisi-sisi yang lain juga dapat diketahui. Jadi karena Y per R sama dengan sinus theta, maka Y sama dengan R dikali sinus theta. Begitu juga untuk X per R adalah cos theta, maka X sama dengan R dikali cos theta. Karena Y per X sama dengan tangen theta, maka Y sama dengan X dikali tangen theta.
Contoh, perhatikan untuk ilustrasi berikut. Nah, di sini salah satu sudut dari 3 sudut ini diketahui sebesar 30 derajat, dan salah satu sisi, yaitu sisi miringnya, diketahui sebesar 10 meter misalnya. Maka untuk Y, karena Y sama dengan R dikali sin theta, dalam hal ini R-nya adalah 10, sin theta berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah, maka 10 dikali setengah sama dengan 5. Jadi, untuk sisi vertikalnya sebesar 5 meter. Untuk X, karena X sama dengan R dikali cos theta, di sini theta-nya sebesar 30 derajat, dan R-nya sama dengan 10 meter, maka sama dengan 10 dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, maka 10 dikali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3. Jadi untuk X-nya atau sisi horizontalnya sebesar 5 akar 3 meter. Tentukan nama sisi dari bangun segitiga di bawah ini. Nah, ini adalah segitiga yang kita namakan sisinya. Perhatikan untuk segitiga yang pertama. Di sini ada sudut P, sudut R, sudut Q. Maka sisi yang di depan sudut itu namanya berdasarkan nama sudutnya dengan menggunakan huruf kecil. Karena ini sudut P, maka sisi yang di depan sudut adalah sisi P. Karena ini sudut R, maka sisi yang di depan sudut adalah sisi R. Karena ini sudut Q, maka sisi yang di depan sudut adalah sisi Q. Jadi, untuk sisi PQ, kita namakan juga sama dengan sisi R. Untuk sisi QR, kita namakan juga sama dengan sisi P, dan untuk sisi PR kita namakan juga sebagai sisi Q. Begitu juga untuk segitiga yang ini, berarti ini adalah sisi G, ini adalah sisi F, dan ini sisi E. Maka sisi EF sama dengan sisi G, sisi FG sama dengan sisi E, dan sisi EG sama dengan sisi F. Nela menamakan sisi segitiga sebagai berikut. Ini adalah segitiganya. Nela menamakan sisi depan adalah sisi M, sisi samping adalah sisi N, sisi miring atau hipotenusa adalah sisi O. Coba tuliskan anjuran untuk Nela memperbaiki pemahamannya. Dalam anjuran Anda, pastikan ada penjelasannya. Nah, perhatikan di sini bahwa sisi depan adalah sisi di depan sudut 30 derajat. Ini adalah sudut 30 derajat, maka di depannya adalah sisi R. Sisi samping, selain sisi miring, adalah sisi yang berdekatan dengan sudut 30 derajat. Nah, ini adalah sisi yang berdekatan dengan sudut 30 derajat, yaitu sisi M. Sisi miring atau hipotenusa adalah sisi yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini sisi yang membentuk sudut 30 derajat berada di depan sudut 90 derajat, maka sisi miringnya adalah sisi O. Perhatikan gambar di samping. Apakah Anda dapat mencari nilai perbandingan tan 70 derajat?
Nah, untuk gambar ini tidak dapat kita gunakan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, tetapi dapat kita gunakan rumus sinus dan kosinus. Jika kita menggunakan rumus sinus dan kosinus, maka sisinya ini tidak sesuai dengan hasilnya nanti, karena ini nilainya 15 dan ini 7, maka hasilnya tidak sama membentuk sudut 70 derajat. Diketahui tangen sudut M sama dengan sisi depan berbanding sisi samping sama dengan 2 berbanding 3. Gambarkanlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Maka segitiga siku-siku yang memenuhi perbandingan tersebut adalah segitiga dengan sudut K, L, M. Untuk tangen M adalah sisi yang di depan sudut dibagi dengan sisi yang berdekatan dengan sudut sama dengan 2 berbanding 3. Nah, ini 2 berbanding 3. Maka untuk sisi L dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Jadi untuk panjang sisi L adalah akar dari 13. Perhatikan gambar berikut. Diketahui kedua segitiga di samping adalah segitiga sebangun dengan perbandingan sisi, yaitu tangen theta sama dengan 1,2. A, jika panjang sisi B sama dengan 12 cm, maka hitunglah panjang sisi C. B, diketahui segitiga DEF mempunyai ukuran sepertiga dari segitiga ABC. Hitunglah panjang sisi E dan sisi F. Nah, kita akan menjawab soal nomor 5A. Karena tangen theta adalah sisi yang di depan sudut berbanding dengan sisi yang berdekatan dengan sudut, atau B berbanding C. Karena B sama dengan 12 cm, maka 12 cm berbanding C. Karena tangen theta adalah 1,2, maka sama dengan 1,2. Sehingga C sama dengan 12 cm dibagi 1,2. Sama dengan 10 cm. Nah, untuk soal nomor 5B, karena segitiga DEF adalah sepertiganya dari segitiga ABC dan bangunnya adalah sebangun, maka panjang sisi E adalah sepertiga dari panjang sisi B. Panjang sisi B adalah 12, maka sepertiga kali 12 cm sama dengan 4 cm. Panjang sisi F adalah sepertiga dari sisi C. Karena sisi C adalah 10 cm, maka sama dengan 1/3 dikali 10 cm sama dengan 3,3 cm.